Bayangkan sebuah perusahaan, bukan dari abad ke-21, bukan pula dari Silicon Valley, tapi kekayaannya melampaui semua korporasi modern. Ia tidak menjual perangkat lunak atau listrik, tapi rempah-rempah. Ia tidak punya CEO, tapi memiliki armada laut dan pasukan bersenjata. Perusahaan ini bisa mendirikan kota, menjajah negara, bahkan menjalankan perang. Namanya Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Didirikan pada tahun 6002 di Republik Belanda, VOC adalah perusahaan multinasional pertama di dunia, dan hingga kini masih dianggap sebagai yang paling kaya sepanjang sejarah. VOC bukan hanya entitas dagang, ia adalah simbol awal dari kapitalisme global. Saat para bangsawan Eropa sibuk bertikai, para pedagang Belanda menciptakan sistem baru, perusahaan publik. Untuk pertama kalinya, saham bisa dimiliki masyarakat umum, dijual di Bursa Saham Amsterdam. Dengan ini, VOC bukan hanya milik para elit, tetapi juga para investor awal. Kapital yang terkumpul sangat besar, dan kekuatan VOC langsung melejit. Namun apa yang membuat VOC menjadi kaya bukan hanya sistem saham, tapi strategi ekspansi brutal. Mereka mengincar rempah-rempah, lada, pala, dan cengkeh. Komoditas yang pada saat itu lebih mahal dari emas. VOC datang ke Nusantara dengan kapal-kapal besar, bukan hanya untuk berdagang, tetapi untuk menguasai. Mereka membeli murah, menjual mahal, dan membungkam siapapun yang menghalangi jalur keuntungan mereka. Salah satu langkah pertamanya adalah merebut Jayakarta, yang kemudian dinamai Batavia. Kota ini menjadi pusat kekuasaan VOC di timur. Dari sini, VOC mengendalikan puluhan wilayah, dari Maluku, Malaka, Ceylon, hingga Jepang. Mereka membangun benteng, pelabuhan, gudang senjata, dan kantor dagang. VOC tidak tunduk pada siapapun di wilayah ini. Justru para raja lokal lah yang harus tunduk kepada mereka. Yang terjadi di Banda adalah cerminan kekejaman VOC. Saat penduduk lokal menolak menyerahkan pala kepada VOC, mereka dibantai. Jan Pieterszoon Koen, tokoh utama dalam ekspedisi itu, memimpin pembantaian massal terhadap ribuan warga. Pulau itu dikosongkan, lalu diisi dengan pekerja dari luar, dijadikan koloni pala. VOC tidak berdialog, VOC menghukum. Demi monopoli pala, mereka rela menciptakan genosida. Dengan kekuatan militer, VOC tak hanya menaklukkan tanah, tetapi juga pikiran. Mereka memecah belah kerajaan lokal, membiayai konflik internal, mempersenjatai pemberontakan, lalu datang sebagai penengah dan menetapkan syarat dagang. Inilah taktik adu domba pertama dalam sejarah kolonialisme korporat. Bukan karena mereka lebih banyak pasukan, tapi karena mereka lebih cerdik memainkan kekuasaan. Sementara itu, VOC membangun rute dagang yang membentang dari Belanda hingga Jepang. Mereka menguasai pelabuhan, jalur laut, dan titik-titik strategis. Di setiap pelabuhan, mereka menanamkan kekuasaan, baik lewat benteng maupun suap. Tidak ada ruang untuk persaingan. Inggris, Portugis, Spanyol, VOC tak segan bertempur. Dan jika menang, mereka bukan hanya mengambil pasar, tapi juga merampas sistem logistik musuh. Selama lebih dari 1 abad, VOC menjadi tulang punggung kekayaan Belanda. Dari hasil rempah-rempah, negara kecil itu menjelma menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Eropa. Kota Amsterdam dipenuhi emas dan lukisan, investor kaya raya. Tapi di seberang dunia, jutaan petani di Jawa, Maluku, dan Ceylon dipaksa menanam apa yang VOC perintahkan. Mereka tak boleh tanam padi. Hanya boleh tanam komoditas dagang. Akibatnya, kelaparan. Tapi itu bukan urusan VOC. VOC juga terlibat aktif dalam perdagangan budak. Mereka menjual manusia dari Afrika, India, bahkan dari Nusantara sendiri. Budak-budak ini diangkut ke perkebunan, pelabuhan, dan rumah pejabat. Tak dibayar, dipukul, diperlakukan lebih buruk dari hewan. Tapi dalam pembukuan VOC, mereka hanya dihitung sebagai aset logistik. Ironisnya, VOC menjalankan misi Kristen di banyak wilayah. Tapi yang mereka sebarkan bukan kasih, melainkan kontrol. Gereja dibangun berdampingan dengan gudang senjata.
Iman digunakan sebagai alat pembenaran. Mereka membaptis, lalu menyuruh kerja paksa. Dalam sejarah, tak banyak perusahaan yang bisa memutarbalikkan moralitas sebesar ini. Tapi semakin besar VOC tumbuh, semakin dalam juga korupsinya. Pejabat VOC di Batavia hidup mewah. Mereka menyelundupkan barang, menerima suap, dan melaporkan angka palsu ke Amsterdam. Korupsi bukan penyimpangan, ia adalah sistem. Orang-orang yang bersih justru dianggap bodoh. Tak sedikit pula yang kaya secara ilegal, membangun kerajaan pribadi dari uang rempah. Meski begitu, VOC tetap dibela karena terlalu besar untuk gagal. Para penguasa di Belanda menutup mata. Mereka butuh VOC karena VOC menyetor pajak dan menjaga laju perdagangan. Tapi seperti rumah yang dibangun di atas pasir, semuanya pelan-pelan runtuh. Persaingan dengan Inggris semakin ketat, permintaan rempah menurun, dan VOC mulai kehilangan arah. Pada akhirnya tahun 1799 menjadi akhir resmi VOC. Setelah 197 tahun berdiri, perusahaan ini bangkrut. Utangnya mencapai lebih dari 100 juta gulden. Para pemegang saham menderita kerugian besar, dan Belanda dengan malu harus menasionalisasi aset VOC dan menanggung utangnya. Namun warisan VOC tetap hidup. Wilayah yang mereka kuasai menjadi cikal bakal Hindia Belanda. Dan akhirnya menjadi Indonesia modern. VOC telah lama bubar, tapi luka yang ditinggalkannya tetap terbuka. Sejarah resmi terlalu sering menutupi kekejaman dengan istilah perdagangan. Tapi realitanya, VOC adalah entitas penjajah. Korporasi yang menghancurkan tatanan sosial, merampas tanah, dan merendahkan kemanusiaan. Mereka tidak membawa kemajuan, mereka membawa monopoli, sistem kasta, dan penderitaan berjilid-jilid. Hari ini, kita mungkin melihat perusahaan-perusahaan teknologi raksasa dengan kekuasaan luar biasa. Tapi sejarah VOC mengingatkan, ketika perusahaan lebih berkuasa dari negara, dan ketika keuntungan menjadi tujuan tunggal, maka yang hilang adalah nurani. VOC bukan sekadar kisah sejarah. Ia adalah peringatan bahwa kapitalisme tanpa batas bisa berubah menjadi mesin penjajahan. Dan di Indonesia, kita masih hidup dalam bayangan warisan mereka. Dalam bahasa, hukum, bahkan dalam mentalitas birokrasi yang lambat berubah. Maka memahami VOC bukan hanya soal masa lalu. Ini soal merebut kembali masa depan dengan menyadari siapa yang pernah menginjak kita dan bagaimana mereka melakukannya. Karena hanya bangsa yang paham sejarahnya yang bisa menghindari mengulanginya.